Ini. Itu enggak. Recordnya Tinggal mencet record, Mbak. Udah. ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kita dari kelompok 6 untuk mapel mata kuliah jurusan Teknik Industri, yaitu Organisasi Manajemen Industri. Next. Oke, yang beranggotakan yang pertama Rizky Akbar dengan NIM 1412 100 135. Lalu yang kedua Abdurrahman Saleh 1412 000 214. Lalu yang ketiga ada Adifa Dwistiarti ber-NIB 1412 1049. Yang keempat, Hamida Asmaul Hasna yang ber-NIB 1412 10147. Lalu yang kelima ada Fadila Lestari dengan NIB 1412 300 148. Oke, next. Lalu definisi organisasi ini apa sih? Secara umum, organisasi adalah sekelompok individu yang bekerja sama dalam suatu struktur yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki unsur-unsur dasar seperti tujuan anggota, struktur, koordinasi, atau untuk memastikan aktivitas mereka berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa elemen yang penting dari definisi organisasi, yang pertama adalah tujuan. Organisasi memiliki, yang artinya organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ada struktur. Organisasi memiliki struktur yang terorganisir, biasanya dalam bentuk hierarki yang membedakan tugas dan tanggung jawab dari setiap anggotanya. Lalu yang anggota terdiri dari sekelompok individu yang bekerja sama dan memiliki peran spesifik dalam mencapai tujuan. Lalu yang terakhir adalah ada koordinasi, yang artinya aktivitas di dalam organisasi dikoordinasikan untuk memastikan bahwa semua elemen bekerja secara efisien dan efektif. Next. Lalu dari di atas adalah diangkat dari organisasi kultur budaya, organisasi dalam perspektif 2011 oleh Ernie Renawan, yang dikutip oleh pengertian organisasi dari Mathis and Johnson, yang artinya organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga bisa dipisahkan. Next. Oke, next. Lalu yang kedua ada Manajemen Sumber Manusia 2014 oleh Malayu SP Hasibun. Terdapat kutipan pengertian dari organisasi dari Louis Allen.
yang artinya organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, penetapan yang melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh teman rekan saya. Baik, saya Rizky Akbar Saputra, NBI 1412-135 akan menjelaskan tentang entitas organisasi. Apa sih entitas organisasi itu? Entitas organisasi itu merupakan kesatuan yang diakui secara hukum dan memiliki struktur formal untuk melakukan kegiatan tertentu. Entitas ini dapat berupa perusahaan, lembaga pemerintah, yayasan, koperasi, atau jenis organisasi lain yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka memiliki identitas hukum sendiri yang memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi, memiliki aset, dan bertanggung jawab atas kewajiban atau utangnya. Next. Untuk ciri-ciri entitas itu tersebut yaitu yang pertama, memiliki struktur yang formal. Terdapat pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di dalamnya. Yang kedua, tujuan yang jelas. Entitas organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencari keuntungan, menyediakan layanan publik, atau memenuhi kepentingan sosial. Yang ketiga, identitas hukum, yang diakui secara hukum sebagai satu kesatuan yang bisa melakukan perjanjian, mengadakan hubungan hukum, dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Yang keempat, kepemilikan aset. Entitas organisasi bisa memiliki aset dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Next. Untuk contoh entitas organisasi akan diterangkan oleh Mbak Hamida. Silahkan. Ya, saya Hamida Asmaul Hasana, NBI 14121000147, akan menerangkan contoh entitas organisasi. Yang pertama ada perusahaan. PT Astra Internasional adalah entitas organisasi berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang kendaraan bermotor. Yang kedua, lembaga pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah entitas organisasi pemerintah yang bertugas mengelola pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga ada koperasi. Koperasi simpan pinjam merupakan entitas organisasi yang anggotanya bekerja sama dalam pengelolaan keuangan untuk kesejahteraan bersama. Dan yang keempat ada yayasan. Nah, Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas atau biasa disebut DKK adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada bantuan kemanusiaan. Next. Ada teori organisasi. Apa itu teori organisasi? Teori organisasi adalah fondasi untuk memahami bagaimana suatu organisasi dibentuk, berfungsi, dan berinteraksi dengan individu serta golongan lain. Next. Dan selanjutnya, berdasarkan ahli akan diteruskan dengan rekan saya selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya Fadila Lestari, NBI 14123000148. Berdasarkan ahli, maaf, videonya belum. Berdasarkan ahli, teori organisasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Tom Skim 2005 merupakan suatu studi tentang bagaimana dan mengapa organisasi yang kompleks berperilaku sebagaimana yang mereka lakukan. Lalu, begitu pula pendapat Jones 2007 yang menyatakan bahwa teori organisasi adalah studi tentang bagaimana fungsi organisasi dan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana organisasi beroperasi. Diperoleh dari Eda Jubaida, Desember 2010, Analisis Konseptual Organisasi Pembelajaran, Learning Organization sebagai teori organisasi kontemporer, STA
Lan Bandung, Jalan Cimandiri nomor 34 sampai 38 Bandung 40115. Lalu selanjutnya, teori organisasi klasik. Teori organisasi adalah studi sosiologis tentang organisasi sosial formal, seperti bisnis dan birokrasi, dan keterkaitannya dengan lingkungan tempat mereka beroperasi. Ini melengkapi studi tentang perilaku organisasi dan studi sumber daya manusia. Lalu ada teori organisasi modern. Setelah tahun 1950-an atau 1950-an, budaya Barat memanfaatkan dampak liputan media massa untuk mengkomunikasikan nasib baik mereka yang disebabkan oleh modernisasi. Liputan tersebut mempromosikan mobilitas psikis di kalangan kelas nasional dan meningkatkan aspirasi banyak calon di negara-negara berkembang. Berdasarkan teori ini, negara manapun dapat melakukan modernisasi dengan menggunakan peradaban Barat sebagai contoh. Dari Organizational Theories, 12 Major Organizational Theories. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Baik, saya lanjutkan. Nama saya Abdurrahman Saleh, NBI 141/2014. Itu lanjut ke macam-macam organisasi. Macam organisasi berdasarkan ukuran. Seperti organisasi besar, yaitu organisasi yang memiliki anggota sangat besar, contohnya partai politik. Kedua, organisasi sedang, organisasi yang tidak terlalu besar namun tidak terlalu kecil. Jumlah anggotanya paling banyak yaitu 100. Contohnya paguyuban buruh pasar. Yang ketiga, organisasi kecil, organisasi yang jumlah paling banyak 30 orang, contohnya OSIS. Next. Nah, selanjutnya yaitu macam organisasi berdasarkan proses pembentukan. Satu, organisasi formal yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang jelas, contohnya sekolah. Lanjut, organisasi non-formal, perkumpulan yang terbentuk secara spontan antara beberapa orang, contohnya grup arisan. Next. Selanjutnya macam organisasi berdasarkan bentuknya, yaitu satu, organisasi lini atau garis. Dalam organisasi ini bawahan hanya mengenal satu atasan sebagai sumber kewenangan atau perintah, contohnya militer. Kedua, yaitu organisasi staf, orang-orang yang secara langsung ikut serta melaksanakan tercapainya tugas pokok atau tujuan organisasi, contohnya dinas pemerintahan. Yang ketiga yaitu organisasi fungsi. Organisasi ini tersusun atas dasar kepentingan perusahaan, contohnya organisasi niaga. Yang keempat yaitu organisasi panitia. Sekelompok orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan khusus, contohnya panitia 17-an. Next. Lanjut ke macam organisasi berdasarkan tujuan, yaitu organisasi sosial. Perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Contohnya Karang Taruna atau panitia asuhan. Lanjut, organisasi bisnis, suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, contohnya CV dan PT. Oke, sekian untuk presentasi kami kelompok 6. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.